Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Puji rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini berkenan kembali Allah mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa limpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran hidayah, bimbingan dan taufik dari Allah agar sisa hidup yang masih Allah berikan sampai masanya nanti kita bisa isi dengan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya menyiapkan bekal usai kematian nanti tiba. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatiyakumullah, kita melanjutkan tafsir surat Al-Ma'arij yang di kesempatan yang telah lalu kita sedikit mengulang kembali bagaimana mukadimah awal dari surat Al-Ma'arij ini adalah adanya gambaran dari sekelompok orang-orang kafir yang meragukan adanya hari kiamat, dan bahkan mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah itu, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka itu mukadimah awalnya yang kemudian dijawab oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya ketika hari kiamat itu nanti tiba, tidak ada satupun orang yang bisa menolaknya. Dan ketika hukuman Allah telah ditetapkan, orang-orang yang selama ini mengingkari adanya balasan di sisi Allah, ketika nanti azab itu sudah ada di hadapan mereka semua, maka para pelaku yang meragukan hari kiamat ini nanti ketika sudah diperlihatkan secara langsung, baru mereka berpikir bagaimana caranya bisa selamat dari siksaan yang telah Allah siapkan, yang sudah Allah pertontonkan di hadapan mereka. Sehingga dalam hati dan pikiran mereka adalah, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa menembus dirinya untuk tidak disiksa oleh Allah, maka mereka akan melakukan apapun. Meskipun kalau di ayat yang sebelumnya ya, meskipun kalau seandainya anaknya yang jadi tebusan, istrinya jadi tebusan, atau mungkin bahkan kalau seandainya alam dunia berikut segala isinya bisa dijadikan tebusan, orang-orang yang meragukan hari kiamat itu nanti akan berangan-angan seandainya alam semesta raya itu dimiliki oleh dirinya dan bisa dijadikan tebusan, niscaya mereka akan menjadikan alam semesta raya itu sebagai tebusan agar mereka bisa selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, ini secara umum ikhwatiyahullah uraian dari pembahasan surat Al-Ma'arij dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita melanjutkan ikhwatiyahullah dari ayat yang ke-15 dan seterusnya, di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan adanya angan-angan, hasrat, keinginan orang-orang kafir itu untuk bisa menjadikan orang lain sebagai tebusan di keselamatan dirinya. Maka Allah Ta'ala memberikan penegasan, kalla innaha ladha. Kalla itu artinya bermakna sekali-kali tidak, artinya menunjukkan sesuatu yang sifatnya mustahil. Jadi gak ada seseorang yang menjadikan orang lain sebagai tebusan untuk keselamatan dirinya.
Jangankan anak istrinya, bahkan penduduk alam dunia berikut segala isinya, kalau sekiranya ingin dijadikan sebagai tebusan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah menegaskan kembali seperti apa kemudian siksaan api neraka itu. Kata Allah, innaha lagha, sesungguhnya api neraka itu lagha, sangatlah panas dan menyala-nyala. Jadi kata Allah, gak bisa manusia itu dijadikan tebusan, gak bisa alam semesta raya itu dijadikan tebusan. Bahkan yang makin dipertegas oleh Allah itu sekali-kali tidak mungkin, karena sesungguhnya api neraka itu sangatlah panas dan menyala. Bahkan dalam hal ini sifat dari api neraka itu kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan hanya menyala-nyala saja, tapi nazza'atal lisyawa. Kalau bahasa kita itu nazza'ah itu artinya mencabut kulit dari dagingnya secara sekaligus. Apa tuh Pak? Ya, kan kalau ada tukang ayam udah saking jagonya, kadang kulitnya itu bisa dicopotin tanpa tersisa dagingnya sama sekali, dagingnya tetap nempel. Jadi kulitnya aja yang dicabut. Apa itu istilahnya? Ya, dikulitin lah. Nah, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasanya api neraka itu bukan cuma membakar, tapi nazza'ah, tetapi menguliti dari setiap kulit-kulit yang menempel dalam tubuh penghuni neraka tersebut. Bahkan yang disebutkan di sini adalah lisyawa. Di antara kulit yang akan dipreteli itu adalah kulit bagian kepala. Jadi siksaan api neraka itu bukan hanya membakar, tetapi kulit itu akan dicopotin. Yang kalau seandainya kita baca salah satu keterangannya di surat An-Nisa ayat 56, di situ disebutkan, kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya udah mateng, udah terkelupas, kata Allah, kami gantikan dengan kulit yang baru. Terkait ayat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala kemudian menyebutkan, setiap penghuni neraka itu akan mengalami kondisi di mana kulitnya itu dicopot dalam satuan seharinya itu sebanyak 5.000 kali kulitnya ganti. Jadi kulitnya udah matang, tercopot, diganti lagi dengan yang baru. Terus seperti itu dalam sehari 5.000 kali. Sampai berapa lama? Ya sampai Allah Ta'ala memaafkannya. Cuman pastinya kalau orang kafir ya pastinya kekal abadi selamanya di neraka jahanam. Nah ini yang ingin Allah pertegas, bagaimana kemudian yang namanya siksaan api neraka itu bukan hanya sekedar membakar, tetapi termasuk dalam hal ini menguliti. Jadi saya teringat ada seorang profesor dari Jepang melakukan semacam penelitian surat An-Nisa ayat 56 ini. Kenapa yang disebutkan itu adalah kulit manusia, enggak sampai ke daging-dagingnya. Setelah diteliti, sayang Pak Dokter enggak ada nih, Pak Dokternya. Jadi katanya secara penelitian ilmiah, alat peraba yang menjadikan kita merasakan sakit atau tidak itu bagian kulit. Kulit bagian luar. Artinya kalau, mohon maaf ya Allah alam, tapi naudzubillah juga, mudah-mudahan kita enggak merasakan. Ketika umpamanya ada luka terdalam dari bagian tubuh kita, ketika daging itu kemudian disayat-sayat, secara umum rasa sakitnya enggak begitu terasa. Karena kenapa? Karena bagian alat perasaannya itu di bagian kulit yang luarnya. Maka itu salah satu alasan kenapa kemudian siksaan api neraka itu menyebutkan bagian kulit manusia yang mengalami proses siksaan tersebut. Sehingga
Inilah diceritakan seorang profesor ini kemudian masuk Islam dan meyakini kebenaran dari apa yang Allah ceritakan. Wabil khusus kenapa kemudian penghuni neraka itu ketika mengalami siksaan yang disebutkan hanya cuma kulitnya saja. Mungkin bisa dicoba lah ya sesekali. Oh ya, pernah ya? Waktu siram air itu ya. Inilah yang sakit itu kan bagian kulit terluar kan katanya. Panasnya luar biasa, panas tinggi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari rasa. Baik. Nah ini yang Allah tegaskan bahwasanya di neraka itu tidak menerima tebusan apapun dalam bentuk apapun, meskipun alam semesta raya dengan umpamanya manusia yang ada di dalamnya tidak akan pernah menerima tebusan-tebusan tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kan menunjukkan kemustahilan. Masa ada orang yang menguasai alam semesta raya berikut manusianya? Ya, jangankan manusia, tanah juga semesta raya nggak ada yang punya kalau manusia itu. Di negara kita mungkin orang yang saking luas tanahnya tetap aja mungkin kan ada pembatasan kan. Batas seseorang punya tanah hanya sekian, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari itu. Ini sebagai gambaran bagi kita semua yang Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengalami kejadian seperti yang Allah nyatakan dari para penghuni neraka. Jadi kalau boleh digambarkan ya, penghuni neraka itu berangan-angan bisa menjadikan semesta raya itu sebagai tebusan. Sementara kalau kita berpikirnya secara terbalik, para penghuni surga itu kalau dalam beberapa riwayat, surga yang paling rendah itu Allah berikan kepada orang yang sebelumnya telah disiksa di neraka. Ketika Allah keluarkan, Allah berikan surga yang untuk satu orangnya surganya itu seluas langit dan bumi. Bayang, kalau yang masuk surga dikasih ya surga seluas langit dan bumi. Sebaliknya, orang yang masuk neraka berharap-harap kalau seandainya punya alam semesta raya, mereka ingin menjadikan alam semesta raya itu sebagai tebusan. Baik, Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan seperti apa karakter dan sifat orang-orang yang nanti akan merasakan di mana kepala mereka itu kulitnya itu terkelupas dan hangus akibat terkena efek dari pembakaran api neraka. Maka Allah menyebutkan di antara karakter dan sifat orang-orang calon penghuni neraka di sini salah satunya adalah yang pertama, tad'u man adbara wa tawalla. Jadi nanti itu yang namanya neraka tad'u akan memanggil-manggil. Jadi ada orang-orang yang dipanggil-panggil oleh neraka jahanam. Dan orang yang dipanggilnya tidak bisa menolak. Ya, ibarat kata sudah mendengar semacam sudah dipijit remote-nya umpamanya, ketika sudah dipijit ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi ketika neraka memanggil orang-orang tersebut, maka mereka akan datang atas izin Allah Ta'ala, suka atau tidak suka sama sekali. Maka siapa yang dimaksud di sini yang akan dipanggil oleh neraka jahanam itu? Yang pertama, man adbaro, adalah orang yang ketika semasa hidupnya diseru ajaran Islam, belum sempat dengar sudah nolak duluan. Jadi belum mendengarkan penjelasan sudah nggak mau duluan. Nah itu yang disebut dengan istilah orang-orang yang adbar, nggak mau dengar. Yang kalau Allah ceritakan di surat Fussilat ayat 26 disebutkan waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, nggak usah dengerin deh isi-isi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Walghaw fihi, kalaupun ada jadiin aja Quran itu mainan, senda gurau untuk kalian. La'allakum taghlibun, kalau kalian tidak beriman kepada Quran dan mempermainkannya, niscaya kalian akan menjadi pemenang. Ini karakter orang-orang kafir. Belum sempat Al-Qur'annya dibacakan sudah nolak duluan.
Itu karakter yang pertama. Atau yang kedua, wa tawalla. Kalau yang pertama tadi belum sempat dengar sudah nolak, kalau ini dengar duluan baru nolak. Nah, di Al-Qur'an ayat-ayat seperti ini, orang-orang seperti ini banyak. Salah satunya kalau kita membuat semacam catatan di surat Al-Anfal ayat 31 disebutkan, wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan setiap kali ayat-ayat suci Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan ayat-ayat seperti ini biasa, kami juga bisa bikin kalau yang seperti ini. Sungguh kami sebelumnya pun sudah mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Dan apa yang dibacakan oleh Muhammad tiada lain dan tidak bukan hanya omong kosong belaka. Jadi ini karakter dari penghuni neraka. Yang pertama langsung nolak tanpa belum sempat mendengar seruan, dan yang kedua menyimak dulu lalu kemudian menolak. Kira-kira yang paling buruk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Belum dengar sudah nolak atau sudah dengar baru ditolak? Dua kali ya. Yang jelas dua-duanya sama-sama jelek. Nah, seperti itulah kemudian karakter orang-orang yang kelak akan disebut-sebut kepalanya itu akan terkelupas kulit kepalanya. Dan selanjutnya karakter yang lain adalah wajama'a fa'au'a. Karakternya itu adalah jamaah, suka ngumpulin duit, fa'au'a, dan infak sedekah atau zakatnya tidak pernah dikeluarkan. Jadi au'a itu diambil dari kata wi'aun, artinya gentong yang ukurannya gede. Jadi bahasanya terus si gentong itu diisi duit terus tanpa pernah dikeluarkan haknya untuk orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Nah, inilah gambaran umum dari apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang waliyadzubillah kelak akan merasakan siksa neraka. Ya bukan berarti kita nggak boleh ngumpulin duit, ya silahkan, asalkan tahu hak dan kewajibannya. Kapan zakatnya dikeluarkan, dia infak sedekahnya berapa bisa kita keluarkan setiap harinya dan seterusnya. Makanya kan ada momen-momen terbaik di saat kita bersedekah. Contohnya momen sesudah sholat subuh, ya, sesudah atau sebelum? Ya momennya pokoknya di waktu subuh, ya. Kan disebutkan tidak ada seorang hamba yang berinfak atau bersedekah di waktu subuh, melainkan ada dua malaikat yang akan berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa orang yang menahan hartanya untuk tidak disedekahkan pagi ini, berikanlah kebinasaan dan kehancuran. Sementara malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, kalau seandainya ada yang berinfak pagi-pagi ini, berikanlah pengganti yang lebih baik dari apa yang telah dia keluarkan. Makanya disebutkan sebaik-baiknya harta itu yang dipegang oleh orang soleh, ya, jadi orang soleh. Masalahnya ya di dunia ini kekayaan yang ada di alam semesta raya ini banyak dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh. Mereka mungkin yang solehnya pada tawadu atau zuhud dengan urusan dunia ini. Ala kulli hal bukan sesuatu yang haram. Kalau ada di antara kita diberikan kemudahan secara finansial, apalagi kita niatkan banyaknya harta itu kita gunakan untuk memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Baik. Ini secara umum gambaran dari orang-orang yang dipastikan dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke
neraka jahanam. Singkatnya, ikhwatahillah, setelah membahas tentang ciri-ciri dari sifat-sifat para penghuni neraka, barulah kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan pembahasan tentang sifat dasar manusia. Kan tadi itu kan disebutkan ciri yang terakhir penghuni neraka itu apa? Suka ngumpulin uang dan tidak pernah mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Maka memang dalam urusan duit secara umum ya, itu menjadi salah satu bahan pikiran kita setiap harinya. Betul ya Pak? Ya, memang sih duit bukan segalanya. Tapi kalau nggak punya duit, yang bisa nggak banyak yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan sifat karakter manusia itu kalau dalam urusan kenikmatan dunia, memang sifat karakter dasar saya dan kita semua itu kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'an, gampang berkeluh kesah. Yaitu kita semua nih. Allah yang mengatakan, bukan saya. Ya. Gak punya duit pusing, punya duit kurang, kan seperti itu. Berkeluh kesah. Bahkan kadang makin gede penghasilan, makin gede makin banyak maunya, kan seperti itu kan. Bismillah, itu karakter manusia. Sebentar lagi tahun baru, bonus turun, pokoknya kan. Target-targetan udah mulai banyak tuh. Ya, renovasi rumah, beli rumah yang baru, beli mobil yang baru. Tapi kalau istri baru enggak, ya. Itu yang namanya manusia. Makanya kan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu kalau Allah kasih satu gunung yang terbuat dari emas, apa yang akan dia lakukan? Dia bukannya bersyukur kan, tetapi nyari gunung emas yang lain lagi. Bahkan ketika sudah dapat gunung yang emas lagi, nyari lagi. Dan tidak ada yang bisa membuatnya puas kecuali kecuali mulutnya disumpal tanah baru selesai. Itu karakter manusia pada umumnya. Nah, Allah menyebutkan kita itu gampang keluh kesah, idza massahu syarru jazua. Bukti realnya adalah ketika diberikan kesusahan langsung curcor lah ya, ngomong ke sana masuk ngomong kemari ya, dan merasa seolah-olah dirinya yang paling susah dalam kehidupan dunia ini. Makanya kita teringat jamaah sekalian kisahnya siapa nabi yang sakit itu diuji dengan sakit, Nabi Ayub alaihissalam. Kan awalnya kan kalau kita baca sejarahnya, Nabi Ayub itu alhamdulillah diberikan istri yang setia, diberikan anak keturunan kalau nggak salah 6. Lalu kemudian peternakannya berjalan dengan lancar, perkebunannya berjalan dengan lancar. Izin Allah dalam satu malam Allah cabut itu semua kenikmatannya. Dari mulai ketika malam harinya lagi makan bareng bersama anak istrinya, seluruh anak-anaknya tiba-tiba terkena runtuhan dari tembok rumahnya. Seluruh anaknya meninggal dalam satu malam. Lalu kemudian tak lama sesudah itu tiba-tiba Allah datangkan hujan yang sangat deras plus dengan angin dan seterusnya. Akhirnya apa? Peternakan dan perkebunannya hancur semua. Lalu tak sampai di situ juga, beliau di Allah uji dengan sakitnya. Dan inilah kalau dalam beberapa riwayat disebutkan beliau diuji dengan seluruh kesusahan itu selama 8 tahun lamanya. Sampai istrinya itu kan bahasanya ya, istrinya itu ya tipis lah kesabarannya. Ya istri yang mana coba Pak, suami sakit 8 tahun, ya nggak punya penghasilan dan seterusnya. Akhirnya istrinya kemudian bertanya kepada Nabi Ayub, bukankah engkau seorang nabi, bukankah engkau seorang utusan Allah? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan?
Apa jawaban dari Nabi Ayub? Beliau mengatakan, kamu tahu nggak berapa lama saya sakit? 8 tahun. Terus balik ditanya lagi, kamu ngitung nggak berapa lama kita berhidup berumah tangga dan Allah berikan kenikmatan situ? 20 tahun. Maka kata Nabi Ayub, hendaklah kita mensyukuri yang 20 tahun dan bersabar yang 8 tahun yang Allah beri saat ini. Nah, jadi itu pola pikirnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita kan mungkin beda, gitu kan? Yang kenikmatan yang 20 tahun udah hilang dengan begitu saja, dan kita merasa 8 tahun ini adalah siksaan yang luar biasa. Dan ini secara umum dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu nanti di hari kiamat ada orang yang selama hidup di dunianya nggak pernah susah, terus dimasukin ke neraka satu celupan, diambil lagi sama Allah. Lalu kemudian Allah nanya, pernahkah engkau merasakan nikmat selama engkau hidup? Nggak pernah ya. Padahal cuma satu celupan. Sebaliknya ada orang yang semasa hidupnya nggak pernah senang, susah terus. Kalau kemudian Allah masukkan ke surga, hanya beberapa menit saja bahasanya, ketika Allah keluarkan kembali dari surga, kemudian Allah nanya, pernahkah engkau merasakan kesusahan selama engkau hidup? Gak pernah. Nah seperti itulah mungkin gambarannya Allah. Ya, jadi jangan sampai sudah di dunia susah, dia susah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Yang kita harapkan adalah di dunia diberikan kesenangan, di akhirat apalagi insyaallah yang datang. Nah, dalam hal ini Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada istrinya terkait mensyukuri kenikmatan Allah yang lebih banyak dan bersabar ke ujian yang ada. Akhirnya kan ujung-ujungnya istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Barulah sesudah itu Nabi Ayub bersumpah, bernadar. Apa kata Nabi Ayub? Ini bernadar, demi Allah, kalau seandainya suatu saat istri saya balik lagi, saya akan cambuk dia dengan 100 kali cambukan. Nabi Ayub bersumpah gitu. Dan tak lama sesudah itu Allah Ta'ala nyuruh Nabi Ayub untuk, kalau di surat As-Saffat itu urkud birijli, kalau bahasa kita hentakan kakimu di tanah, di mana nanti ketika engkau menghentakkan kaki ke tanah akan mengeluarkan air. Jadi Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah di rumahnya, keluarlah air. Sesudah itu Allah mengatakan hadza muktasalun barid wa syarab. Kata Allah, jadikanlah air itu sebagai alat untuk kamu mandi dan sebagiannya kamu minum. Inilah beliau langsung mandi menggunakan air tersebut, langsung minum, dan Nabi Ayub kemudian sembuh. Bahkan beliau wajahnya jauh lebih muda dibandingkan usianya semasa. Izin Allah tuh, kenikmatannya balik lagi dibalikin oleh Allah. Peternakannya ada lagi, perkebunannya kembali lagi, dan istrinya balik lagi. Istrinya balik lagi. Tapi saat itu Nabi Ayub diingatkan dengan nadarnya, cambuk istrimu 100 kali. Tapi Nabi Ayub juga gak tega. Akhirnya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim memerintahkan Nabi Ayub untuk mengumpulkan rumput sebanyak 100 helai rumput, Pak. Jadi rumput yang kecil-kecil loh, dicabutin 100 helai, lalu kemudian kata Allah, pukulkanlah dengan rumput 100 helai itu 1 kali pukulan. Itu menggantikan 100 kali pukulan yang kamu nadarkan kepada istri. Ya kalau rumput mungkin gak kerasa, Pak. Tapi bukan rumput gajah ya. Kalau rumput gajah ya kerasa. Rumput yang kecil-kecil ini dikumpulin 100 helai, dipukulin ya gak akan kerasa. Nah, alang-alang gitulah bahasanya ya. Sesudah dipukulkan, alhamdulillah kembali berumah tangga, dan Allah karuniakan anak dalam beberapa riwayat sebanyak 12. Jadi yang 6 diambil oleh Allah, Allah gantikan 12. Ya seperti itulah ya kehidupan duniawi. Ya, kita enggak berharap kalau ujian Nabi Ayub itu menimpa kita. Mungkin setiap hari kita akan berkeluh kesah gitu ya. Yang mungkin keluh kesahnya atas apa yang menimpa diri kita,
kita yakin ya, nggak sekeras seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi itulah yang namanya manusia. Kalau diberikan kesusahan, kesenangan yang sudah diberi lupa. Nah, seperti itu. Tapi di sisi yang lain, wa idza massahul khairu manu'a, kalau diberikan yang enak-enak, manu'a, karakter dasarnya muncul. Apa itu? Pelit, tamak, rakus, gak suka dan gak mau membantu orang-orang yang kesulitan di sekitar. Nah, ini karakter umumnya manusia. Tapi apakah seluruh manusia seperti itu? Kata Allah, tidak. Ada orang-orang yang Allah lindungi dari sifat-sifat gampang mengeluh atau pelit ketika mendapatkan kesuksesan. Siapa saja? Allah sebutkan yang paling pertama adalah illal musholli, orang yang selalu menunaikan sholat. Berarti kan ada sebuah penegasan yang Allah nyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antara fungsi sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu perbuatan keji dan munkar itu adalah pelit. Ya, baru terpikir ya. Berarti orang yang rajin sholat itu adalah orang yang penderma bahasanya, bukan orang yang pelit. Maka kalau ada orang yang rajin sholat tapi pelit, nah itu perlu dikoreksi itu sholatnya. Gitu ya katanya. Makanya kan kalau di Al-Quran perintah tentang sholat itu selalu dilanjutkan dengan perintah zakat. Ya, wa aqimus sholat wa atu zakat. Tunaikan sholat atau tegakkan sholat, tunaikan zakat. Seperti itu. Maka itu karakter salah satunya ya, orang yang sholat itu adalah orang-orang yang insya Allah terhindar dari yang namanya gampang mengeluh, berkeluh kesah, lalu kemudian tamak, pelit dan seterusnya. Dan Allah kemudian menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang suka sholat di sini. Maka Allah menyebutkan alladzina hum ala sholatihim dhaimun, adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Yang dimaksud menjaga di sini apa maksudnya? Ya tentu saja yang dimaksud di sini adalah orang yang selalu menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Kata Rasulullah, siapa orang yang ketiduran dari sholatnya atau lupa belum sholat, maka sholatlah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang insya Allah selamatkan dari penyakit jiwa. Ya, selalu sholatnya itu dijaga dan makanya ada sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan di sisi Allah itu yang apa? Yang berkesinambungan meskipun sedikit. Ya, yang penting istiqomah. Ya kalau belum bisa sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud dan seterusnya, yang minimalnya yang wajib. Ya, jadi jangan sampai yang wajibnya malah ditinggalkan. Nah, apalagi kalau seandainya yang sunnah-sunnah itu kalau suatu saat kita ketinggalan, kemudian kita ganti di waktu yang lain. Saya ambil contoh ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyebutkan, karena Rasulullah SAW idza amila amalan asbatahu, adalah Rasulullah, kata Siti Aisyah, kalau sudah mengamalkan sebuah amalan, beliau akan tetap menjaga amalan tersebut. Dan termasuk dalam hal ini, kalau Rasulullah SAW tidak berkesempatan menunaikan sholat tahajud, imma limarodin au naumin,
entah itu karena beliau sedang sakit atau karena beliau bangunnya kesiangan, maka beliau akan mengganti sholat tahajudnya dengan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang biasanya mendawamkan sholat tahajud, ternyata suatu saat kita bangunnya kesiangan, maka Rasulullah mengajarkan sholat tahajud yang ketinggalan itu bisa kita gantikan dengan sholat duha sebanyak 12 rakaat, dan pahalanya insya Allah sama. Tapi ini bagi yang rutin melakukannya. Ya, rajin banget tiap hari tahajud 12 rakaat. Yang masa iya kesiangan mulu setiap malam banyak. Atau umpamanya sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Mungkin pernah diceritakan Rasulullah SAW itu pernah suatu kali selesai sholat duhur, ceritanya pas mau menunaikan sholat ba'diyah, datang pasukan perang di bawah pimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menyerahkan harta rampasan perang berupa emas segini, Pak, apa namanya nih? Emas, bongkahan emas dapat gitu gonimahnya. Saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berkenankah engkau untuk membagikan gonimah ini sekarang? Karena tentara mau pada pulang. Akhirnya ya dibelah-belah itu Pak, mas. Padahal tadinya mau sholat ba'da zuhur. Akhirnya nggak kebagian sholat zuhur ba'da zuhurnya, karena sibuk mencacah emas dan membagi-bagikannya. Dan tanpa disadari adzan asar keburu berkumandang. Akhirnya ya Rasulullah sholat berjamaah bersama sahabatnya. Selesai sholat asar, beliau pulang ke rumahnya dan menunaikan sholat 2 rakaat. Sampai istrinya namanya Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah, ini sholat apaan? Bukankah tidak ada sholat sesudah sholat asar? Maka kata Rasulullah, ini 2 rakaat ba'da zuhur yang tidak sempat saya lakukan tadi. Itu contoh tuh, ketika nggak sempat menunaikan ba'da zuhur. Atau contoh yang lain, sholat sunnah qabla subuh. Rasulullah SAW menegaskan, siapa orang yang tidak berkesempatan menunaikan qabla subuh karena keburu qomat, maka sholat subuhnya bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama dilakukan sesudah sholat subuh langsung. Jadi nanti jangan kaget umpamanya di Masjid An-Naba ini sesudah sholat subuh tiba-tiba ada yang berdiri lagi sholat 2 rakaat. Nah, itu bisa diartikan qabla subuh yang belum sempat dia lakukan. Nah, kata Rasulullah, siapa orang yang enggak berkesempatan menunaikan qabla subuh, lakukan sesudah sholat subuh berjamaah dilakukan. Atau cara yang keduanya adalah sholat sunnah qabla subuhnya dilakukan pada saat subuh. Itu silahkan. Ya, jadi ini mencontohkan kepada kita semua amalan yang senantiasa rutin dijaga. Ya, dijaga. Baik. Saya persingkat ya Allah. Jadi ciri-ciri orang-orang yang insya Allah terhindar dari keresahan hatinya, terhindar dari ketamakan dan seterusnya. Ciri yang pertama, orang yang selalu menjaga sholatnya, khususnya sholat yang hukumnya wajib. Pun demikian juga memperhatikan sholat yang hukumnya sunnah. Saya persingkat ya Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan ciri yang lain adalah orang yang memiliki harta dan dia sadar dengan sepenuh hatinya bahwasanya dalam harta yang dimilikinya itu ada hak yang telah Allah tetapkan kadarnya untuk dikeluarkan. Jadi maksudnya zakat. Dia sadar bahwasanya harta yang dimiliki selama ini di dalamnya ada hak fakir miskin, ada hak mustahik zakat dan seterusnya. Maka para ulama menyebutkan korupsi yang paling berat di muka bumi ini adalah mengkorupsi uang zakat. Ya,
Kalau zakat untuk siapa? Kan bahasanya fakir miskin dan seterusnya. Sementara kalau korupsi uang rakyat, itu korupsinya dari mana? Ya dari lembaga-lembaga pemerintahan kan, udah ketahuan duitnya banyak. Tapi bukan berarti korupsi boleh ya Pak, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau korupsi dari uang negara, secara umum negara duitnya masih banyak bahasanya. Ya, bukan berarti membolehkan korupsi ya. Buktinya negara kita sampai sekarang masih eksis lah, meskipun udah puluhan tahun terjadi korupsi di muka bumi ini. Tapi yang mirisnya itu adalah ketika seseorang tahu kewajiban zakatnya, di sana ada hak fakir miskin dan seterusnya, tapi ternyata hak fakir miskin itu dia ambil, maka itu kezalimannya sangat besar. Ya, meskipun yang satu korupsi uang negara, yang satu korupsi uang zakat, ya dua-duanya juga buruk. Tapi yang paling buruk adalah korupsi uang zakat. Makanya korupsi yang paling besar itu korupsi yang gede ya dosanya, korupsi yang berhubungan dengan hal ihwal keagamaan, kan? Yang mudah-mudahan Departemen Agama di negara kita sudah mulai ada perbaikan lah ya. Karena memang dari data yang ada di antara lembaga yang korupnya tingkat tinggi, salah satunya yang berhubungan dengan keagamaan. Saya teringat kalau nggak salah, entah di zaman Presiden Soekarno atau Soeharto. Jadi di masa itu, di masa-masa awal, negara kita pernah terkena penyakit mewabah sampai banyak orang yang meninggal. Dan saat itu pemerintah India memberikan bantuan, tapi bantuannya dalam bentuk kain kafan. Ternyata korupsi juga. Jadi negara kita itu korupsi pertama yang terjadi di negara kita, korupsi kain kafan. Luar biasa negara. Kain kafan aja gak bikin takut, jadi malah bikin. Jadi salah satu bisnis. Ya. Tahun berapa tuh saya nggak tahu tuh, Pak zaman Pak Soeharto atau Pak Soeharto. Ya? Itu kan korupsi kain kafan. Nah, kesininya kan korupsi dana bansos Covid kan kayak gitu kan. Hey, sedikit lagi ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar menunaikan sholat, tapi dia juga sadar sepenuh hati bahwasanya dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya ada hak yang telah Allah tentukan kadarnya. Untuk siapa? Lisa wal mahrum. Bagi orang yang minta-minta, wal mahrum. Mahrum itu artinya apa? Mereka yang mengharamkan dirinya untuk tidak minta, untuk meminta-minta, tapi dia butuh gitu. Itu namanya orang yang mahrum. Jadi kalau asail itu artinya minta-minta langsung. Kalau mahrum, orang yang butuh tetapi apa bahasanya? Harga dirinya jauh lebih besar dibandingkan dia minta-minta. Nah, untuk mencari orang yang mahrum ini agak sedikit susah. Ya, karena rata-rata secara umum kebanyakan orang kalau lagi susah ingin menunjukkan kesusahannya kan bahasanya. Nah ini yang sekilas yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah dari keluh kesah dan ketamakan, menjaga sholat dan selalu menjaga kewajiban zakat, infak dan sedekah. Dilanjut atau gimana ya? Diskusi. Atau ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Enggak masalah sholat sunnah yang ditunda yang bagian ya kabur ya. Dan kadang-kadang kan begitu ada subuh kan ini kamar mandi, jadi pas pada saat kita sampai di masjid sudah kamar sudah sering terjadi. Apakah bisa ditunda pada setelah sholat subuh atau gimana ulang? Sholat sunnahnya. Sholat sunnah. Iya. Kan kita kan tadi kata bisa di pondok. Iya, kalau enggak berkesempatan subuh. Itu syaratnya? Iya.
Secara umum sebenarnya nggak disebutkan ketentuan syaratnya. Intinya kalau kita biasa rutin melakukannya, ternyata pas kita datang ke masjid keburu qomat, maka ketika itu juga mengkodok qobla subuh itu boleh dilakukan. Ya, izin Allah umpamanya sekarang subuh jam berapa? Jam 4:05. Hah? 4:05. Ya sekitar gitulah ya. Itu mazannya sholatnya 4 azan. Nanti ada yang jam 4:30 lagi. Iya, inilah umpamanya ketika kita sudah bangun, kita wudhu di rumah dan seterusnya lah ya. Pas nyampe ke sini keburu qomat, ya udah Pak, boleh seperti tadi ikut sholat berjamaah dulu. Selesai itu sholat langsung niat mengqadha qobla subuh. Boleh langsung dilakukan di masjid atau umpamanya boleh dilakukan di rumah. Sholat qobla subuhnya hampir nggak pernah tinggal. Iya. Kalau datang kapan maunya aja nggak perlu. Kalau angin-anginan mah gitu ya, kadang sholat qobla, kadang enggak gitu kan. Ya kalau seperti itu mah ya enggak. Itu berlaku bagi orang yang terbiasa merutinkannya. Allah. Iya. Kan sholat qobla tadi. Maka ada kejadian pas ada jalan dari Pak Aris Mandilas kita sholat qobla di rumah. Nah ketika belum selesai rakaat pertama yang baru sebagian komat masih itu dibatalin atau kita lanjutin selesai gitu. Kaidahnya kalau Rasulullah SAW menegaskan tidak ada sholat setelah iqamat dikumandangkan. La sholat ba'dal iqamah kata Rasulullah. Tidak ada sholat sesudah iqamat dikumandangkan. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Maka ketika iqamat sudah dikumandangkan, meskipun umpamanya kita sedang sholat sunnah tapi belum selesai, batalkan sholat sunnah kita. Dan sholat sunnah yang sudah kita lakukan meskipun baru separohnya dan keburu dibatalin, ya kita sudah mendapatkan pahala sholat sunnah yang sempurna. Tapi kalau seandainya qadarullah kita belum mulai sholatnya keburu qomat, ya tadi kalau sudah qomat dikumandangkan nggak ada sholat sunnah, lanjut sholat berjamaah, sehingga solusi untuk mengqadha sholat sunnah qobla itu bisa kita lakukan setelah sholat wajibnya kita tunaikan. Seperti itu. Gitu. Oh. Ada keterangan tidak ada qadha dalam sholat gimana ya? Iya. Jadi ada hadis kan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala itu mengatakan gini, kunna nu'maru bi qadha'i siyam wa la nu'maru bi qadha'i shalah. Kami ini diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan tidak ada istilah mengqadha salat. Di sini difahami oleh para ulama, kalau yang dimaksud mengqadha salat di sini dalam arti meninggalkan salat karena melalaikannya, malas-malasan, maka nggak ada qadha. Contoh umpamanya ada orang di luar sana di masa lalunya yang kelam umpamanya ya, sholat kadang enggak gitu kan. Izin Allah setelah meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih, ya rambutnya beruban maksudnya gitu ya. Izin Allah dapat hidayah tuh, dapat hidayah. Alhamdulillah gitu ya, dapat hidayah. Nah, bagaimana dengan sholat-sholatnya yang pernah ditinggalkan di masa mudanya? Apakah ada qadha? Nggak ada. Ya, jadi bahasanya Rasulullah mengatakan al-Islamu yajubu ma qablahu. Keislaman kita hari ini, maksudnya taubatnya kita hari ini adalah fungsinya salah satunya menghapus dosa-dosa di masa lalu. Jadi bagi orang yang tidak menunaikan sholat karena lalai, malas-malasan, nggak ada qadha, taubat penggantinya. Nah kadang kita sering temukan tuh ada beberapa orang itu
umpamanya selesai sholat isya berdiri lagi sholat lagi 4 rakaat. Ada yang seperti itu tuh. Selesai sholat subuh berdiri lagi, pasti tanya itu sholat apaan sih? Ya ini pengganti Ustaz, pengganti masa lalu yang pernah saya tinggalkan. Jadi dia pikirkan ya cara mengganti sholatnya itu dengan cara tadi. Selesai sholat maghrib, sholat lagi 3 rakaat dan seterusnya. Padahal nggak seperti itu. Jadi untuk sholat yang sifatnya itu dilalaikan nggak ada qadha. Tapi kalau tadi kan ada hadis siapa orang yang ketiduran atau kelupaan maka dia boleh menunaikannya ketika dia ingat atau ketika dia memungkinkan melaksanakan. Sehingga istilah para ulama itu kalau seperti tadi ya mengqadha qabla subuh, mengqadha ba'da zuhur diistilahkan dengan istilah qadha suri. Suri ya, qadha suri. Dia bukan qadha tapi mirip qadha. Ya sebenarnya ya udahlah qadha aja gitu. Itu mah hanya istilah saja yang digunakan oleh para ulama. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau yang ditinggalkan karena malas nggak ada qadha. Tapi kalau ada alasan tertentu memungkinkan qadha seperti bangun kesiangan. Allah. Ada. Perkembangan politik Gaza. Berat. Iya, kalau selesai dulu ya materinya ya.